career in this industry. You've been so long following the Indonesian music industry as well. What do you think about Titi DJ's career and then her endurance and also her longevity for the last 4 decades? What about her? Well, she doesn't put a lot of records, so when she releases something, you know it is good. You know, some artists, many albums, but the quality not so good. She waits until she has something good to release. And I tell you, this is a great album. I love this album. I listen to it a lot. Yes. And Which one is your favorite? well, I love the song with Stephanie. I think that's it's so nice. You know. Exclusively for Yeah. Jagonya Musik. And more. Yeah. Thank you. Yeah, no, really, it's a great album. Yes, yes. You know, as an album, it really works. Means a lot to me coming from you. No, it's true. I'm a big fan. Yeah. Kalau terjemahkan, soalnya kata-katanya Ya. itu bagus banget loh. Jadi orang harus tahu. Jadi yang ngerti Benar. bahasa Inggris harus diterjemahkan. Jadi menurut Stevie White, karena memang sudah cukup lama juga sebagai world class producer juga teman-teman sebagai CEO dari Jagonya Musik and Sport, Titi DJ dinilai oleh seorang Stevie White ini benar-benar bukan musisi yang asal-asalan ngeluarin sesuatu. Jadi ketika ngeluarin sesuatu, nunggu momentum harus beneran berkualitas dan harus beneran bagus. Dan beliau juga suka banget 10 tracknya. Ternyata favoritnya adalah barengan sama Stefani Poetry yang A Little Bit of Light. Tepuk tangan dong! Yes, thank you so much. Sebenarnya dalam kurun waktu 40 tahun itu saya di bawah target. Mestinya 40 tahun itu ada 20 album. Idealnya ya, kalau setiap 2 tahun rilis album. Tapi karena ada 8 tahun yang terbuang begitu saja, sewindu hilang begitu saja. Jadi cuma 18. Harusnya sih idealnya 20 kalau setiap tahun 2 tahun mengeluarkan albumnya nggak sih? Benar-benar. Cuman sebenarnya juga 8 tahun nggak terbuang sia-sia juga nggak sih teman-teman ya? Karena meskipun terakhir Titi Along With Yofi itu di 2015 banyak karya dari Imajinasi, kemudian juga Tuhan Jaga Diriku. Kita dihantam pandemi pun Bu Titi tetap mengeluarkan karya juga waktu itu. Show Off Your Color, Superwoman, segala macam. Tapi tepuk tangan dong. Jadi banyak single yang ditemukan gitu ya. Selain memang akhirnya album ini keluar sebagai sebuah bentuk manifestasi 4 dekade berkarya. Nah, sekarang kita mau ngebahas secara detail. Pertama kali teman-teman, Titi DJ akan bercerita tentang kenapa ini 40, kenapa cuman simple milih angka 40, kenapa warnanya sejreng ini memilih merah delima, dan kenapa memilih 2 tema besar, lively dan juga lovely. Mungkin Buti boleh ceritakan perspektif dari Buti sendiri akhirnya melahirkan album ini meskipun kita semua nunggu selama 8 tahun terakhir ini. Oke, dari judul ya, kenapa akhirnya saya memilih judul 40 atau 40? Karena tadinya mau kasih judul yang wah keren panjang-panjang, 4 decades of journey of kepanjangan, 4 dekade, kepanjangan. Jadi sudah cari yang simple, yang memang langsung terpampang. Jadi orang nggak perlu harus menebak-nebak lagi gitu. Udah 40 gitu. 40 adalah satu simbol saya lamanya berkarir di musik Indonesia. Terus kenapa warnanya merah? Karena 40 perayaan 40 itu simbolnya ruby, batu merah delima. Batu merah delima itu warnanya merah kebanyakannya. Jadi itulah yang dikasih the red color of ruby red. It's 40. Jadi melambangkan bahwa 40 tahun selama itu sepertinya akan sangat bagus kalau warnanya merah dan cocok ternyata memang. Terus apalagi tadi? Lively and lovely. Dua konsep besar. Kenapa kepikiran ini? Iya, karena saya menganggap hidup ini itu harus harus diisi dengan sesuatu yang hidup gitu. Ya, bukan hanya sekedar hidup itu untuk makan, hidup itu untuk minum, tapi harus diisi dengan sesuatu yang membuat kamu merasa ini hidup gitu. Ya kan? Tapi ngejalaninnya juga harus dengan happy. Nah, happy itu kan biasanya terwujud lewat senyuman, lewat ketawa, lewat ekspresi, jadi lovely. Jadi kita tertawa
Apalagi saya sudah mengenyam asam garam kehidupan, ya kan? Jatuh bangun dalam kehidupan percintaan. Ya. Jadi setelah saya lalui semua itu, saya bisa menengok ke belakang dan semua akan baik-baik saja. Gitu. Jadi lovely and life. Lively dan lovely gitu ya, dua tema besar itu. Nah, kalau Tommy sendiri boleh nggak sih diajak flashback? Karena biasanya kalau hitungan 40 tahun tuh kita harus tahu debutnya itu sebenarnya mau ngambil cerita di 83 berarti ya waktu itu Miss World-nya atau malah album pertama, meskipun itu dua-duanya di tahun yang sama, tahun 83. Mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak tahu gitu bahwa Budi itu punya album pertama jauh sebelum Imajinasi gitu ya, 1 tahun sebelumnya, yaitu bukan hanya 1 kali ya, barengan di tahun yang sama di Miss World. Itu berarti debutnya DJ di industri entertainment tuh itu ya? Betul. Tadinya saya tidak mau menganggap itu adalah album pertama karena sebenarnya ada cerita di balik itu. Saya tuh merasa bahwa mereka mengeluarkan album tanpa saya karena waktu itu masih muda, ibu juga waktu itu mendampingi juga masih belum tahu apa-apa. Jadi, ini cuma coba-coba aja, kita rekaman aja dulu, rekaman 1 lagu, 2 lagu, sampai 10 lagu. Tiba-tiba, jadi album, kita keluarin album, gitu kan? Yang tadinya coba-coba jadi sebuah album. Sebenarnya saya cukup agak kecewa gitu. Jadi sempat beberapa lama saya tidak mengakui itu adalah album pertama saya. Tapi lama-lama saya berpikir lagi, nggak bisa, itu adalah sejarah, ya kan? Jadi walaupun kita nggak suka tapi sudah terjual di sana gitu kan. Jadi ya album pertama adalah bukan hanya 1 kali dan ternyata terus sampai 40 tahun. Wow. Nanti kita tanya ya resepnya ya. Boleh nggak sih saya, Mr. Steve dan juga Pak Rinaldi diajakin teman-teman titisan DJ dan juga teman media lebih dalam pemilihan karena punya waktu 8 tahun meskipun sambil ngeluarin single juga, prosesnya seperti apa, kemudian cerita apa dari Lively dan juga Lovely dari 10 track yang Buti pengen coba sampaikan. Karena kalau melihat musisi sekarang produksi lagu gitu ya, lahirin lagu pasti patah hati, kisah cinta, galau, ini itu apa segala macam, pokoknya harusnya estetik. Kalau seorang Sang Dewi pengen merekam apa 10 track ini dan pengen cerita ke titisan DJ dan juga pecinta musik Indonesia itu seperti apa nih Buti? Ya, kalau soal proses bukan berarti saya 8 tahun mempersiapkan album ini, tidak, tapi memang semuanya mengalir begitu saja. Waktu saya menginjak ke 40 tahun ini, saya merasa bahwa saya harus mengeluarkan sebuah album sebagai penanda bahwa saya sudah 40 tahun. Ada yang bilang, kenapa nggak konser? Saya bilang, konser bisa kita lakukan nanti. Yang penting adalah saya harus mengeluarkan album, apalagi 8 tahun saya sudah tidak mengeluarkan album. Nah, ada sedikit kerja keras ekstra yang harus saya taruh di situ karena saya tidak lagi remaja yang masih sibuk dengan gebetan itu, naksir ina itu, enggak, saya udah melewati itu semua. Jadi beneran nggak ada ya Bu ya? Emang beneran nggak ada ya? Sama kayak kamu Tom. Karena kan kadang sumber itu kan jadi bisa jadi sumber karya yang bagus gitu. Iya. Tapi benar lebih memandang hidup ya. Nggak apa-apa. Tapi kan karena saya banyak pengalamannya, saya bisa flashback. Oh ternyata cerita sayang ini saya bisa jadikan lagu gitu kan. Tapi yang uniknya adalah saya menguras tenaga lebih banyak di album ini. Dalam arti kata, liriknya saya ulik lebih luas, lebih dalam lagi supaya apa yang saya sampaikan itu juga relate sama cerita hidup orang. Jadi misalnya seperti lagu Hilang Sewindu. Hilang Sewindu, oke. Hilang Sewindu itu seperti curahan hati saya yang merasa, wah gue kehilangan 8 tahun nih gak keluarin album. Padahal kalau kita dengerin, mikirnya adalah kita di ghosting, digantung 8 tahun. Iya, itu liriknya begitu kan. Kita bisa sebut relate gitu. Tapi buat saya semua itu metafora gitu. Jadi gimana caranya bikin lirik yang saya tahu itu cerita saya, tapi orang juga akhirnya bisa mengambil itu sebagai cerita hidupnya dia. Setelah Hilang Sewindu rilis, banyak juga, bener banget gue di ghosting 8 tahun gitu. Ini titisan DJ ya, kita di ghosting ya guys, 8 tahun kagak ada album ya guys. Single aja gitu, ini kapan nih albumnya? Akhirnya 8 tahun. Ternyata bisa juga hadir cerita si Hilang Sewindu ini, gitu ya. Konsep visualnya keren banget, karena niat banget.
adu sama AI. Jadi Titi DJ yang asli ada, Titi DJ yang AI juga ada. Iya. Tepuk tangan dong buat Titi DJ ya, yang selalu berusaha relevan dengan zaman, tapi nggak keluar dari karakternya dia. Jadi itu baru satu Inas Minggu. Apalagi nih cerita hidup live